Habib, tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini Jakarta, Arbobo, sholat Jumat, nang di Monas. Aku begitu nang di masjid. Ngiler, ngeces, ngompol, ning masjid sholatnya ning lapangan. Kualik betul niku. Satu-satunya yang terang-terangan mengatakan bahwa 212 bukan kebangkitan Islam, saya yang terang-terangan. Yang lain barangkali ada tapi nggak terang-terangan. Waktu Habib Rizik mau ketemu saya di PBNU, saya menolak. Kalau mau ketemu saya di restoran, jangan di PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wad din. Hadratil masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat rukis sufiyah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, warga Nahdlatul Ulama masih semangat mengadakan haul dan mengadakan dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangat ya. Ini tanda-tanda cirinya orang insyaallah min ahli syafaati Rasulillah, min ahli jannah. Abu Lahab ketika Nabi Muhammad lahir melihat rumahnya Siti Aminah padang koyono listrik kayak, Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Coba delok namanya Aminah, ada apa tuh kok padang banget? Pergi Tuwaibah. Datang Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah sinar tuh bersinar. Dari bayi itulah sumbernya sinar, sehingga rumahnya Aminah padang. Abu Lahab seneng banget. Ponakan lahir, karena Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Ponakan lanang lahir dinamakan Muhammad. Seneng banget Abu Lahab. Saya gembira, saya bersyukur. Kamu Tuwaibah sejak hari ini bukan budak, kamu bebas sekarang, merdeka. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya karena kafir kan. Tapi setiap hari Senin dintas, Selasa masukkan lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas, Selasa masuk lagi, Senin selama-lamanya begitu. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran, Abu Lahab kafir pasti masuk neraka jahim. Suratnya wonten bitabat yada bilabil watab sasla naron. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka selama-lamanya, seperti itu. Kenapa? Karena seumur-umur sekali
menyambut gembira dengan maulid Nabi. Nah, yang setiap malam Jumat baca maulid, setiap akikah, rumah baru, anaknya lulus, munggah pangkate, sukses, dagangnya sukses, baca maulid. Ngoten baca panjenengan. Apalagi itu Abu Lahab yang sekali seumur hidup saja setiap hari Senin dintas di neraka. Orang yang rajin baca maulid Nabi pasti yakin ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Sing ora percaya bakal dapat syafaat. Yang percaya dapat, yang percaya nggak dapat. Percaya mboten? Maka pengurus NU terutama Syuriah harus hafal Barzanji, harus hafal Deba. Kalau ada Rais Syuriah diundang moco Barzanji masih moco, oh jadi amplopin mulih kon mulih dewe, gak usah diantar, ayo gojek sendiri sana. Rais Syuriah harus Barzanji apal, Deba, manakib, talqin, tahlil, khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, kudu apal tuh. Lah kok ini orang apal apa bedanya Syuriah karo SAG? Amun tamatan SAG pantes mboten apal nggih. Kalau ada Syuriah khutbah masih moco, oh jadi nggo maneh. Pisan wis pisan wae. Mimbar jangan dikasih buku khutbah, buang. Kenapa? Kenapa? Karena Barzanji, Deba itu miliknya kita. Milik siapa? Kalau bukan kita yang menghafal, siapa? Deba, Barzanji, Simtud Duror, milik siapa itu? Kita ahli sunnah wal, kita Nahdlatul. Kalau bukan kita yang ngapal, Muhammadiyah suruh ngapal, Wahabi suruh ngapal, HTI suruh ngapal, kita harus hafal. Kalau nggak ada yang ngapal, hilang bakalnya. Seperti Quran harus ada yang ngapal kan? Kalau nggak ada yang ngapal Quran, hilang Quran bakalnya, atau rusak, berubah, bisa jadi berubah. Oleh karena itu Barzanji, Deba, Simtud Duror, Syuriah harus hafal. Setuju? Setuju buatan? Kalau tanfidah nggak apa-apa, nggak. Syuriah ini harus hafal. Apalagi kalau panjenengan apal burdah, ya Allah, uripe tenang tentrem insya Allah. Apal mboten panjenengan burdah? Apal mboten? Ya, ada ulama namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah. Sakit 1 bulan, stroke, oleh sotangi. Ngimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering mimpi ketemu Rasulullah? Dereng. Nek ketemu pocong? Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan. Saya punya kemauan, punya keinginan ngarang syair qasidah yang tujuannya muji-muji panjenengan. Ya silakan, silakan. Seminggu ngimpi ketemu maneh, sudah jadi Rasulullah. Coba saya ingin dengar seperti apa. Ayo baca, saya ingin dengar. Setelah selesai dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tersenyum, wa radhiya anhu, Rasulullah rela, seneng dipuji, menerima walaupun nggak minta, tapi kalau ada puji menerima. Wa masa jasadahu, Rasulullah ngusap-ngusap badannya Syekh Busiri, fata'affa fauran, esoknya paginya waras, iso mlaku iso mlayu. Apal mboten panjenengan burdah? Boten. Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barqu fi dhalma'i min idami
famali ainaika in qultafu fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi amin tadakuri jironin bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu kangen sama perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus sampai bercampur darah? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya akui saya lagi rindu kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Perempuan mana? Gadis mana? Jawab, ngaku saja. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi ahwali muktahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Sing apal burdah insyaallah dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang sedang ku kangennya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan syafaatnya ketika kita sedang menghadapi kesulitan atau problem atau kesusahan. Hanya Rasulullah yang bisa menolong kita dengan syafaatnya. Percaya betul? Dialah Nabi Muhammad. Ayo bareng. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apaan boten? Boten. Sampai Adnan harus apa? Sampai Adnan harus apa? Syukur terus. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Falig bin Albir bin Al-Fakshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Qinan bin Mihlayil bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur kanji Nabi jelas betul, sampai Nabi Adam jelas betul. Leluhur panjenengan orang jawab ya, orang jawab. Leluhur Rasulullah sampai Nabi Adam jelas betul. Leluhur panjenengan jawab betul jelas. Wah, turunan sopo bu sama dengan bu bisa jelas betul. Sing aku jelas, ayo sebutkan 10 aja. Ayo sampean bin sopo 10 orang sakake. Hafizul ilah
karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Adam, min adamin wa ila abihi, sampai bapaknya wa ummihi, dan ibunya. Dijaga dari apa? Allah menjaga apa itu? Tarokus sifah. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Tadi nama-nama yang saya sebutkan tadi, nama-nama yang saya sebutkan sama Nabi Adam, tidak ada yang pernah berbuat zina karena menjaga kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan dijaga mboten? Ya mbuh. Kenapa? Karena Nabi Adam sampai bapak dan ibunya membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya. Nabi Adam wafat, pindah ke Nabi Syed. Syed wafat terus sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang. Pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri huranimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim syadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Setelah masuk ke rahimnya Siti Aminah, Nabi Muhammad lahir. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran habidan ka'annahul badru fi tamami, bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Ya Allah, macam berzanya enak loh, pada enak, pulangnya bawa berkat. Ya Allah, ayah saya dulu tukang cari berkat. Ya ceramah, dipanggil-panggil undang ceramah. Waktu zaman semono loh, urung amplop. Ya berkat itulah. Berkatnya ndak sudut separo. Soalnya yang mimpin maca maulid ndak sudut separo. Ndong separo. Pisang satu. Rambutan satu. Mau setengah rumah, anaknya diundang kabeh. Anaknya 5. Saya saudaranya 5. Makan berkat, udah makan, main lagi. Alhamdulillah, anak bapak kula niku gangsal. Ya ora bodoh-bodoh amat lah. Yang kakak saya Kiai Ja'far, ketua Majelis Ulama Cirebon, sudah wafat tapi. Adik saya Mustafa Akil, ketua Dewan Syariah P3, mantunya Mbah Mun. Mustafa Akil adik saya itu. Adik lagi Ahsin, lumayan. Adik lagi paling kecil Ni'amillah, S1 Al-Azhar Mesir. Saya nomor 2, ya lumayan lah, daripada sepi lah. Lumayan. Daripada sepi ya lumayan lah. Tak pikir kenapa ya, ayah saya kok anak ilmu lumayan kabeh. Karena dikasih makan berkat. Berkat itu rizqan halalan thayyiban mubarakan. Paham betul? Ya Allah, halal 100% berkat itu. Saya mesti ngarani berkat haram itu halal, syubhat aja enggak. Karena yang ngasih berkat itu ikhlas. Yang ngasih berkat itu ikhlas. Kita makannya pun enak. Enggak ada orang ngasih berkat tidak ikhlas. Pasti ya ikhlas ngasihnya itu. Beda dengan transaksi atau jual beli, ono gerindir-gerindir lah. Ono buatin ikhlas ya. Neng ngasih berkat pasti ikhlas. Oleh karena itu, monggo pertahankan budaya Maulid Nabi. Siap?
silahkan orang tidak senang, silahkan orang mengkritik Maulid Nabi, kita terus jalan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita pasti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau ada orang yang dosanya besar, banyak dosanya seperti saya datang ke Madinah, istighfar nengiringane di sampingnya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut memohonkan istighfar untuk saya, lawajadullah tawwabar rahimah, Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Lamnya lam taukid, lam pasti, lawajadullah tawwabar rahimah. Panjenengan umroh ziarah datang Kanjeng Nabi teng Madinah, istighfar di situ, Kanjeng Nabi melok dukung ACC melu ACC ning jenengan tobat, melu melok memohonkan ampun kanggo panjenengan, pasti Allah mengampuni dosa kita semuanya. Percaya mboten? Itu Al-Qur'an itu. Ada yang ngomong itu ketika Nabi Muhammad masih hidup, sekarang sudah mati. Masih hidup iya, orang datang istighfar, Rasulullah pun minta memohon istighfar juga. Itu ketika masih hidup. Ketika sekarang sudah mati masa bisa? Kanjeng Nabi mboten wafat. Kanjeng Nabi mboten. Bukti nenek kula tahiyat, assalamu alaika, assalamu alaika wa alaihi alaika, assalamualaikum. Padukan nek wong akeh assalamualaikum, wong siji assalamu alaika, berarti masih urip. Kita ini ngejak ngomong kalau Kanjeng Nabi, assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi jawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Mulane kesampean mboten salat, Kanjeng Nabi weruh. Biasa si tengah 5 salam, kok ora salam ya? Oh, subuh kawanan jam 8. Kanjeng Nabi weruh. Apane ora salat, blas ki ora salam. Biasanya salam ki ora salam, si Ahmad gak salat ibu cah iki. Dino gak salat dino iki. Ora subuh ora dhuhur asar. Kanjeng Nabi weruh, karena Kanjeng Nabi boten wafat. Barang siapa yang datang ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istighfar di sebelahnya, dan Rasulullah pun ikut mendukung istighfarnya orang itu, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu, sebanyak apapun, sebesar apapun dosanya. Percaya mboten? Ada cerita, ada suku namanya suku Mudhar. Suku apa? Kecamatan lah, kecamatan Mudhar wis gampang. Seluruh suku Mudhar mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad wong edan, Muhammad tukang sihir, Muhammad kahin dukun. Kanjeng Nabi melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, berikan kepada suku Mudhar tahun-tahun seperti yang kau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung. Zaman Nabi Yusuf kan paceklik pitung tahun ya. Betul, suku Mudhar 7 tahun gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras. 7 tahun terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudhar. Kanjeng Nabi kaget. Biasa mencaci maki, sekarang datang ke sini mau ngebom apa? Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli, atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli, atainaka wal azru tudmi litatuha wa qad dahalat ummus sobi anit tifli. Artinya, kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat sama
Orang ini minta rahmat sama Rasulullah. Kanjeng Nabi mboten larang. Ojo njaluk rahmat tangaku, musyrik, sesat, dolal. Jaluk rahmat kalau Gusti Allah, jeneng aku. Mboten niku. Enggak. Kami datang kepadamu mengharapkan rahmatmu kepada kami. Kami mengadu 7 tahun gak ada gandum, tidak ada bisa kami makan kecuali rumput. Fa anta li dunyana wa anta li dinina. Urusan agama, urusan dunia saya pasrahkan kepada engkau. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Engkau berhak memberikan syafaat kepada kami. Lajeng Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma skihim ghaitam mughita wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la tarja'al suqya adabin wala halakin wala hadbin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa rahmat, jangan hujan bawa malapetaka. Orang ini masih belum pulang, masih di Madinah, di sana di Mudar sudah hujan. Percaya mboten? Itu berarti Kanjeng Nabi berkenan memberi syafaat. Ada yang tanya pada saya, sampean cerita gitu dari mana sih? Dari buku tarikh, saya bilang. Dari kitab tarikh. Saya baca buku tarikh nggak ada tuh itu. Saya tanya, buku tarikh yang ente baca apa? Khulasotu Nuril Yakin, yang nggak ada goblok. 65 halaman. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Abu Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikh Hadalah Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Baru ada tahu cerita seperti ini. Macane terjemahan Khulasotu, sombong setengah mati, masya Allah. Ziarah kubur bid'ah, tawassul musyrik, manakib musyrik, maulid Nabi bid'ah. Walhasil akhir-akhir ini kita ini dulu waktu zaman Hasyim Asy'ari, Wahabinya di Saudi 10.000 kilometer, mereka itu sangat jam. Saniki Wahabinya di depan kita, di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, tetangga kita Wahabinya sekarang. Paham betul? Iki kalau betul-betul kita tidak betul-betul menjaga anak kita, gampang sekali ketularan. Satu-satunya jalan, mari anak-anak kita dipesantrenkan. Kemana? Dipesan. Dan pesantren yang jelas, Lirboyo, Jombang, Tegarjo, Magelang, Cirebon ya Buntet, Kempek, Babakan, aja nang Az-Zaitun. Pesan nggak jelas itu. Atau Ngeruki, nggak jelas itu. Sing jelas mawon, Jombang, Lirboyo, Ploso, Tegarjo, Magelang, Lasem, Rembang, Sarang, Mbah Mun. Itu jelas pun, jelas alumninya menjadi kiai-kiai, orang-orang soleh semuanya. Jangan sampai kita salah mesantrenaken anak. Nggih, ngoten nggih. Mangke menyesal. Keluar dari Az-Zaitun, tiba-tiba pulang ke Maulid Nabi bid'ah, tahlilan musyrik, ziarah kubur sesat. Alah, eman-eman anak kita eman-eman kalau jadi Wahabi. Jangan sampai kita Ahlussunnah wal Jamaah bergeser anak cucu kita. Dan banyak loh, jangan dikira banyak. Bapak NU, ibunya NU, aktivis PMI. Teman saya waktu di Jogja, aktivis PMI, anaknya Wahabi. Ada di Jakarta, saya tahu sendiri. Anak kita, mari kita jaga agar tetap menjadi ahli sunnah wal jamaah. Komitmen dengan ahli sunnah wal jamaah, dan kita nasionalis religius, cinta tanah air, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan kita mengamalkan agama. Agama diamalkan, bukan ditakbirkan. Ayo,
akeh si melu 212 wonten mboten akeh. Ayo setelah sholat Jumat di Monas 212 apa maju Islam? Apa terus Islam menjadi menang? Itu menang? Enggak sama sekali, enggak. Bahkan itu bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholat ning lapangan turune nang masjid. Berangkat ke Jakarta arep nang di Jakarta arep apa sholat Jumat nang di ning Monas. Lah kok begitu turun nang di ning masjid, ngiler ngeces ngompol ning masjid, sholatnya ning lapangan. Kualik mboten niku. Yang benar kalau toh harus ada turunnya ning lapangan, sholatnya ning, itu yang benar kalau kebangkitan Islam. Maka satu-satunya yang terang-terangan mengatakan bahwa 212 bukan kebangkitan Islam, saya yang terang-terangan. Yang lain barangkali ada tapi nggak terang-terangan. Kalau saya ada, kalau saya terang-terangan, bukan kebangkitan Islam. Waktu Habib Rizik mau ketemu saya di PBNU, saya menolak. Kalau mau ketemu saya di restoran, jangan di PBNU. Kalau di PBNU nanti dia keluar di PBNU ngomong umat Islam sudah di tangan saya. Nanti gitu nantinya. Tapi kalau ketemu di restoran kan buatan kan. Kalau ketemu di PBNU nanti umat Islam termasuk NU di tangan saya. Alhamdulillah saya tidak menerima beliau itu. Kita hormat sebagai Habib, kita hormat. Tapi sikapnya, perilakunya jangan mengikuti. Habibnya kita hormati, turunan Rasulullah. Tapi perilakunya, sikapnya, kasarnya ngomongnya kasar. Gus Dur buta mata, buta hati. Masya Allah. Istana sekarang dipimpin oleh Joko Dok. Ya. Yang kritik tak boleh, tapi jangan mencaci maki. Gus Dur buta mata, buta hati. Gus Durnya jawab. Biasanya Habib ganteng, sing-singnya orang ganteng katanya. Biasanya Habib ganteng, iki orang ganteng, sisi orang ganteng sisi. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama sampai sekarang masih istiqomah dengan wasatiyah, i'tidal dan tawazun, moderat, toleransi dan tegak lurus, menegakkan, menyuarakan Islam ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa auladana minal mihani wal fitan wa an taj'alna farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim judikal amim wa bikalimatika tamati lati la yujawizuna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasidina wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil nufusi khatarat wala fil uwila hadat wala fil asjar warqat wala fil asami harakat illa wahya bika arifat walaka musyahidat wa alika dalat wa fi mulkika muntahirat fabil qudrati allati sakharta biha ahlus samawat sakhir li jam'iyatina nadul ulama qulubal makhluqat sakhir laha qulubal makhluqat. Allahumma inna syukura dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin rabbana ikhtim lana bil iman wal islam
waj'al 'inda intihai ajalin min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir wa atina bil khair wal yatalattaf wa la yush'aranna bikum ahada rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina muhammadin bil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cekap semanten mawon mugi-mugi wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.